Oke guys, kembali lagi sama Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Di sini Kakang Prabu mau menceritakan alur film dari The Blood. Sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys. Oh my gosh, baby. Apa jadinya ketika sel penjara dipenuhi buaya ganas? Wow. Hal ini akan terlihat jelas di sebuah film yang berjudul The Blood. Film ini dimulai dari laporan breaking news terkait hujan angin dordar gelap di Amerika Serikat. Badai yang terjadi 100 tahun sekali ini benar-benar melumpuhkan seluruh aktivitas, termasuk jaringan telepon dan internet seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Kita beralih ke kantor polisi yang berada di wilayah Louisiana, yang dimana kantor polisi tersebut sudah tergenangi oleh air mata, tapi air hujan. Badai yang semakin memburuk ini benar-benar melumpuhkan segala akses untuk berkomunikasi. Di samping itu, kelompok pemberontak sudah siap untuk menyergap. Mereka akan nuturin bis tahanan yang sedang menuju ke sel penjara. Di sisi lain, si polisi yang bernama Nicky mulai protes kepada anak buahnya yang bernama Pine, yang dimana si Pine disuruh ke lantai bawah untuk segera memeriksa saluran pembuangan. Namun dedeh teuing, Pine sama sekali nggak sadar kalau 2 ekor buaya telah masuk ke kantor itu. Dan karena tak sadar, Pine terus melanjutkan pemeriksaannya. Ketika masuk semua berjalan baik-baik aja tanpa ada gangguan. Tapi dikarenakan kabel CCTV terlihat putus alias korslet, Pine langsung bergegas untuk memperbaikinya. Alhasil konsentrasinya harus terganggu di mana ada seekor buaya yang sudah membuntutinya dari belakang. Saking pintarnya satu-satunya senter malah terjatuh begitu saja. Yang sudah jelas saat itu juga dia langsung dimamam sama si buaya itu. Pada situasi yang berbeda, bis pengangkut tahanan sudah tiba. Kedatangan mereka sangat terganggu, di mana hujan angin dordar gelap semakin meningkat setiap waktunya. Namun bagaimana lagi, para tahanan itu harus dikurung saat itu juga. Si Polwan Nicky pun menyetujui penyerahan tersebut dan seluruh tahanan langsung disuruh untuk turun. And stormy day. Let's get a few things to sheriff in this town, and he taught me how to use a gun when I was 4 years old. I will not hesitate on your forehead when I do. Sedangkan di ujung jalan tim pemberontak sudah siap siaga untuk menyerbu. Mereka telah mengambil ancang-ancang sambil menunggu momen yang paling bahagia. Dan jujur aja sih, film yang teuing kumaha gitu, memangnya kudu pisan gitu 5 tahanan ini dikurung di kantor tersebut. Yeah, and it's sinking. Russell Cody, ma'am. That's a bona fide cop. Akan tetapi si Polwan Nicky nggak peduli mau kantor banjir, runtuh, longsor, yang terpenting dia bisa bekerja dengan baik serta menindak para koruptor alias si tukang mamam acis kotor. I'm sorry, baby. Poor sweetheart. Why don't y'all just make yourselves comfortable, okay? Nggak main-main para tahanan tersebut loba gaya dan sombong, pamerkan badan besar mereka. Bahkan ada juga yang memamerkan si jimat burungnya itu. Nah, sampai sekarang ini belum diketahui pasti tahanan mana yang akan ditolong. Yes, man. Namun saat itu juga misi si pemberontak langsung dijalankan. Ruangan bagian depan kantor tersebut benar-benar acak-acakan gerak akibat saling ketembakan, di mana si Polwan Nicky tidak bisa berbuat apa-apa, begitu pula sama anak buahnya. Sampai-sampai karena sok-sokan salah satu anak buahnya harus mati konyol di tengah meja. How many of you are still in here? Does.
Hal serupa menimpa seorang anggota dari penyusup alias si pemberontak. Si ketua pemberontak yang bernama Rep sama sekali tidak peduli. Akhirnya si Polwan Nicky membawa mereka menuju ruangan penjara. Dan ternyata tim pemberontak tersebut sengaja datang untuk menjemput seorang tahanan yang bernama Russell. Russell dihukum karena telah membunuh Joshua. Salah, itu mas Sambo. Dan hasilnya dia pun akan dihukum mati, tapi gak jadi. Ye. Surveillance cameras, where are... To the loot tree. Tapi sebelum pergi, si ketua itu menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa server dari CCTV. Lalu dibawalah anak buahnya tersebut sama Polwan Nicky menuju ke lantai bawah. Sayangnya si Polwan Nicky sama sekali nggak sadar gerak kalau si Pine sudah tewas ditelan buaya. Dan dari sini dia penasaran kenapa cahaya senter bisa ada di dalam air. Setelah diperiksa, si Polwan bukannya mengambil senter, malah dia ambil potongan tangan. Sontak buaya darat pun muncul dalam seketika. Mereka berdua balaringung harus bagaimana cenah menghadapi buaya darat yang buas ini. Dan untuk si wanita pemberontak itu tidak selamat alias korban buaya darat. Ketika tiba, si ketua sadar ada yang tidak rebes di lantai ini. Dan dia ngelihat si Polwan Nicky sudah balarase. Dan ternyata si ketua ini pun melihat seekor buaya darat yang sangat good looking. Mereka berdua pun melarikan diri menuju ke tempat sel para tahanan. Tololnya orang-orang masih saja tidak peka. Dan ketika pintu itu terbuka, kaki si ketua pun dicaplok sama buaya darat yang good looking itu. Dan langsung saja dia pun ditarik entah kemana. Sekejap anak buahnya si ketua mulai kesel sama si Polwan Nicky. Begitu juga dengan beberapa tahanan yang sengaja dilepas untuk melawan. Karena mungkin dari tadi juga sudah tidak tahan melihat si Polwan. Tapi apa daya, para tahanan itu hanyalah para pecundang. Dalam sekejap waktu, Polwan Nicky berhasil melawan seorang diri. Oh wow, look at you, you ready to start our little... Melihat kehebatan si Polwan Nicky, seluruh tahanan mulai membelanya serta melawan si pemberontak itu. Mereka pun sadar bahwa sangat tidak mungkin untuk pergi melalui pintu tersebut. Dan mau tidak mau, Wayahna harus naik satu persatu ke atas plafon. Secara bergantian, satu persatu dari mereka mulai naik ke atas sana. Tapi para tahanan ini lebih loba bacot daripada nyalinya. Sampai-sampai ketika naik pun mereka masih saja menganggap enteng. Fuck you, thug life. Hingga pada akhirnya mereka sama sekali tidak sadar kalau salah satu buaya darat sudah ada di situ. Dan kali ini si Abah yang bertato sengaja dijadikan tumbal untuk mengulur waktu. Dan serta tiba-tiba uluran tangannya pun dilepas. Dan akhirnya si Abah tatoan pun dimamam oleh buaya darat tersebut. Tapi di dalam cerita ini terjadi aktivitas bursa transfer. Satu buaya berhasil mati dan satu orang tewas. Kumaha cenah?
Kemudian bergegaslah mereka sambil kekorondangan ke suatu ruangan. Ternyata polwan Nicky langsung mengarahkan mereka untuk berpencar. At least we know how the water's getting in. There's so many leaks in this. Making myself out of this bitch as soon as I get the chance. Oh, yeah? Cop killer. Kali ini si polwan akan pergi bersama Rachel dan juga seorang tahanan yang berhulu botak yang bernama Sis. Tak mau berlama-lama, diajaklah mereka berdua ke sebuah gudang. Namun ketika sampai, si polwan Nicky tidak memberikan perintah sama sekali, melainkan dia malah curhat sama si Rachel gerak, yang sepertinya si polwan mulai naksir. Cie. He gave me an order that I didn't sign up for. Still don't get the cop killer thing. Dan malangnya akibat teuing karena naonan, para buaya darat pun mulai bermunculan dan si botak langsung direrewas secara cepat. Karunya memang balaringung harus ngapain ini film si botak malah dimamam tanpa ada perlawanan. Kita pindah di ruangan yang berbeda, suasana riweuh terjadi. Semua itu disebabkan oleh seorang tahanan yang awaknya gede yang sengaja bekerja sama dengan salah satu pemberontak itu. Tapi tiba-tiba si pemberontak itu tertusuk besi yang alah menilinu. Dan membuat si tahanan awak gede langsung terseret oleh buaya darat. Namun dalam keadaan seperti itu, seorang tahanan teuing entah kenapa gerak malah bermain sama si buaya darat tersebut. Lagi-lagi akhirnya tahanan tersebut menyusul ke alam baka. Dan tiba-tiba saja si ketua pemberontak itu muncul kembali. Teuing dari mana? Dia ternyata masih hidup. Dari situ si polwan Nicky tidak langsung pergi. Dia sengaja memancing para buaya darat itu karena mempunyai tujuan tertentu. Malah dua orang ini garelut gerak. Teuing apa yang diperbutinya? Dia berniat meninggalkan si polwan, namun si Rachel yang udah suka meureun sama si polwan tidak mau untuk meninggalkannya. Dan terjadilah hantam baku. Di sisi lain si polwan Nicky nunggu buaya itu muncul. Dan jadinya saat itu juga sebuah peluru langsung diarahkannya kepada barel penampung bensin. Dan berkat ledakan tersebut, Rachel berhasil selamat dari kematian si ketua pemberontak. Akhirnya buaya darat yang good looking itu semuanya mati karena ledakan tersebut. Di akhir film, hujan angin Dordar Gelap pun sudah berhenti total. Matahari pun mulai terlihat dan ketika pagi itu si polwan Nicky bersama Rachel segera berpisah. Di momen ini tidak akan ada lagi hujan angin, Dordar Gelap, dan aksi penangkapan karena sesungguhnya film ini telah selesai. Dan endingnya teuing kumaha ieu film alias alur ceritanya tidak masuk akal. Nah guys, dari film ini menyimpulkan sebelum bahagia jangan lupa untuk bersedih. Oke, paling itu saja dari Pusat mengatakan cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.